Meski dikalahkan Cina, skuad Garuda masih punya peluang besar lolos Piala Dunia 2026 dan cara permainan mereka sangat mendominasi. Ditekuk Cina 1-2, PSSI akan evaluasi. Media Vietnam sebut timnas Indonesia terbanting ke bumi usai kalah dari Cina 2-1 dan singgung pencapaian Park Hang-seo. Penyebab Sintayong melakukan eksperimen dan hasilnya timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Selengkapnya hanya di Legend Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Meski telan kekalahan dari Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, namun timnas Indonesia punya sejumlah catatan positif yang membuat asa Garuda kian terbuka lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia sebagai tim tamu kalah tipis 1-2 dari Cina. Tampil di hadapan pendukung lawan, skuad Garuda sejatinya mampu tampil dominan dengan beberapa kali menciptakan peluang. Akan tetapi, skema serangan balik yang kurang efektif serta kesalahan lini pertahanan membuat timnas Indonesia harus kebobolan lebih dulu. Pada menit ke-21, Cina berhasil membuka skor melalui sontekan Brahim Abduweli usai memaksimalkan umpan dari Jiang Shenglong. Kemudian jelang babak pertama berakhir, Cina sukses menggandakan kedudukan melalui sontekan Zhang Yuning. Indonesia sendiri berhasil memperkecil ketertinggalan dari babak kedua lewat tendangan Tomaye pada menit 86. Gol tersebut jadi penutup laga ini. Skor Garuda pun telan kekalahan perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski gagal raih kemenangan, namun sepanjang 90 menit laga berjalan, timnas Indonesia menampilkan sejumlah rapor positif. Salah satunya adalah produktivitas. Gol timnas Indonesia masih terus berlanjut dari laga sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, sebelum hadapi Cina, anak asuhan Sintayong lebih dulu bertemu Bahrain yang mampu bermain imbang 2-2. Jika digabungkan dalam 2 pertandingan terakhir, timnas Indonesia mampu menciptakan 3 gol ke gawang lawan. Angka tersebut lebih baik dari 2 laga awal, di mana skuad Garuda cuma bisa cetak 1 gol saat bertemu dengan Arab Saudi. Produktivitas gol yang meningkat, hal ini menjadi hal yang positif adalah gaya permainan timnas Indonesia yang mampu mendominasi. Meski tampil di kandang lawan, tercatat anak asuhan Sintayong tersebut mampu torehkan 76% penguasaan bola dan lepaskan 14 tembakan ke gawang Cina. Namun sayang dari sekian banyak peluang tersebut, timnas Indonesia hanya bisa mencetak 1 gol. Akan tetapi penguasaan bola yang dominan atas Cina malam ini tadi sekaligus bukti buat timnas Indonesia bahwa mereka bukan lagi tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia. Setelah menghadapi Cina, selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di matchday kelima pada 15 November nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif ya, serta dukunganmu untuk skuad Garuda. Dan sudahilah galaunya dan stop nyalahkan ini itu, karena mau bagaimanapun semua pemain pasti mereka ingin memberikan yang terbaik untuk negara ini. Ya kali nggak ada cobaan di setiap kesuksesan, ya pasti ada lah. Jadi tetap optimis aja gitu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji mengevaluasi timnas Indonesia usai kalah 1-2 dari timnas Cina di matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Erick mengatakan tim asuhan Sintayong harus segera berbenah dengan 2 hasil dalam periode Oktober 2024, yaitu imbang 2-2 kontra Bahrain dan kalah dari Cina. Hal itu agar mereka bisa bangkit dalam laga-laga kedepannya untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Erick pun berujar, sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi, kata Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan perjuangan timnas Indonesia tetap harus diapresiasi meskipun gagal meraih kemenangan. Pasalnya Jai dan kolega sudah bekerja keras dalam laga ini. Kami harus terus mendukung timnas Indonesia, kalah menang maupun kalah, ujar Erick Thohir. Hasil itu membuat timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C, dan mereka mengumpulkan 3 poin dari 4 laga yang sudah dimainkan. Timnas Indonesia masih unggul selisih gol dari Cina di posisi 6. Selanjutnya 2 matchday 5 dan 6 akan digelar pada bulan November. Jangan lupa tetap didukung ya. Media Vietnam Sofian menyebut timnas Indonesia terbanting ke bumi usai kalah dari timnas Cina 1-2 di matchday keempat. Mereka lalu menyinggung soal pencapaian timnas Vietnam. Laga timnas Cina versus Indonesia itu berlangsung dengan skor 2-1. Seperti biasa, media Vietnam langsung bereaksi atas hasil tersebut. Mereka mengatakan timnas Indonesia sudah waktunya kembali ke bumi setelah dipuja-puja. Kekalahan yang patut disesali ini membawa Indonesia kembali ke bumi setelah dipuji-puji untuk waktunya yang lama, tulis OVN dalam artikelnya.
Lebih lanjut, mereka mengungkit fakta pencapaian timnas Vietnam pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sebab anak asuhan Prakang Seo kala itu merebut 4 poin dari 10 laga. Kekalahan itu juga mencegah timnas Indonesia dari menyamai pencapaian timnas Vietnam di bawah pelatih Prakang Seo, yakni mengumpulkan 4 poin di fase yang sama. Imbu media itu. Ya, Vietnam masih menjadi tim asal Asia Tenggara dengan koleksi poin terbanyak di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia sendiri baru menyamai pencapaian timnas Thailand pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dengan nilai 3. Tentu kans untuk melewati pencapaian Vietnam masih terbuka lebar. Indonesia menyisakan 6 laga lagi di babak ketiga dengan 4 diantaranya bermain di kandang sendiri. 2 dari 4 laga kandang itu adalah menjamu timnas Bahrain dan timnas Cina yang di atas kertas bisa dikalahkan. Itu juga menjadi kesempatan balas dendam atas kepahitan di periode Oktober ini. Sintayong berani melakukan eksperimen di laga krusial melawan Cina sehingga timnas Indonesia kalah 1-2 di match D keempat grup C. Sandy Walsh yang tampil oke sebagai starter saat melawan Bahrain dan juga Arab Saudi serta Australia tidak dimainkan saat sang tim kalah 2-1 dari Cina. Benar, Sandy Walsh dikabarkan sempat mengalami cedera ringan jika kondisi Sandy tidak bugar. Kenapa pesepak bola 29 tahun itu tetap diikut sertakan di bangku cadangan? Justru Eliano yang tidak dibawa ke laga ini, padahal Eliano sendiri bisa diperankan sebagai wingback fullback kanan saat membela sang klubnya. Akibatnya Kapten Asnawi Mangkualam yang dipilih sebagai starter Sintayong untuk mengisi area kanan timnas Indonesia. Beberapa kali pemain Ford FC ini kehilangan bola balik direbut oleh lawan dan melakukan salah umpan. Sen Patinama yang bertugas sebagai wingback kiri pun juga gagal tampil optimal untuk pertama kalinya bermain sebagai starter di babak kualifikasi ini. Pemain Kes Aupin ini gagal tampil optimal. Ini menjadi penyebab terjadinya gol pertama Cina yang diciptakan Abduweli di menit 21. Sen Patinama yang awalnya ingin membiarkan si kulit bulat itu meninggalkan lapangan justru membiarkan bola lawan memberikan assist kepada Abduweli. Witan Sulaiman yang tampil sebagai starter juga kurang prima. Akibatnya Patinama dan Witan Sulaiman diganti di babak awal kedua. Michael Gers yang beberapa kali melakukan overlapping meski beroperasi sebagai bek tengah sebelah kanan juga tampil underperform. Akibatnya bek 23 tahun itu digantikan Rizky Ridho di awal babak kedua. Selain Berham, 1 gol timnas Cina lainnya dicetak Zhang Yuning pada menit 44. Sementara itu gol tunggal Indonesia diciptakan Tom Haye. Satu lagi, keberanian Sintayong mencadangkan Haye bak malapetaka sebab Tom Haye masuk di awal babak kedua. Permainan Indonesia jauh lebih hidup. Sekarang harapannya Indonesia bisa bangkit. Masih ada 6 laga lagi ke depannya dapat dimanfaatkan timnas Indonesia untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Pelatih Indonesia Sintayong menargetkan timnya finish 4 besar demi lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 atau ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia ya masih saat ini terpaut 1 poin dari Bahrain dan menghuni posisi 4 grup C. Selanjutnya timnas Indonesia akan menjamu Jepang di match D kelima grup C. Laga akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan tetap dukung dan jangan salahkan pemain. Karena apapun bisa terjadi, kesalahan teknis maupun kesalahan apapun itu, namanya juga manusia. Sama seperti Sintayong juga, ya kan?